Bayangin kalian baru aja pindah sekolah, belum pernah punya teman sama sekali. Terus kalian pun dengar ternyata di sekolah ini tuh semua muridnya punya band. Jadi bukan satu atau dua orang doang, semuanya anak culun, anak populer ataupun anak yang pendiam di pojokan yang kalian kira nggak punya teman, semuanya punya band masing-masing. Nah, di tengah situasi absurd itu, ada satu cewek yang baru balik dari Inggris, namanya Anon, dan dia pun berpikir, ya udahlah, gue juga bikin band gitu, jadi biar gampang temenannya. Nah, simple dari sini. Niatnya cuman itu doang lah, cuman buat temenan. Jadi di sini tuh dia nggak tahu, ternyata keputusan random itu bakal nyeret dia masuk ke pusat trauma 4 orang cewek lain bekas anggota sebuah band yang hancur gara-gara satu kali manggung doang. Jadi mereka cuma satu kali manggung, jadi ya udah gitu, terus bubar. Nah, salah satu dari mereka ini sampai sekarang masih trauma dan nggak berani nyanyi di depan banyak orang. Nah, dari video ini gue bakal ceritain gimana band ini kebentuk dari sisi cerita fiksinya maupun dari sisi nyatanya di dunia industri musik Jepang. Oke, sebelum masuk ke drama mereka, gue kasih konteks dulu biar kalian yang belum familiar nggak bingung lah. Jadi Maigo ini adalah band rock cewek asal Jepang yang jadi bagian dari franchise yaitu Bang Dream. Nah, Bang Dream ini sendiri semacam proyek multimedia gede dari Bushiroad yang isinya macam-macam lah. Ada game mobil ritme, ada anime, ada manga, sampai konser live beneran juga ada. Nah, yang bikin unik dari franchise ini adalah konsepnya gitu kan. Jadi setiap band yang ada di dalam cerita itu direpresentasikan sama grup musik aslinya di dunia nyata. Nah, karakter fiksi Shitomori misalnya kan. Jadi aktris ini pengisi suaranya itu ada, bahkan hidup gitu kan. Jadi aktris itu beneran belajar alat musik, ikut latihan band, terus manggung live di depan ribuan orang persis kayak band idol biasa. Jadi karakternya based on cerita anime. Jadi Maigo sendiri ini diumumin pada tahun 2022 dan ini jadi semacam pendekatan baru dari franchise Bang Dream. Nah, yang mereka sebut sebagai konsep sinkronisasi antara dunia nyata dan dunia fiksi. Jadi formasinya ada 5 orang, ada Tomori Takamatsu di vokal, ada juga Anon Chihaya di gitar ritme, ada juga Rana Kaname di gitar lead, dan ada juga Soyo Nagashi di basis, dan yang terakhir ada Takishina di posisi drummer. Nah, yang menarik di sini adalah pas awal-awal musim diumumin, identitas pengisi suara justru dirahasiain gitu aja gitu kan, sampai wajah mereka pun ditutup pas lagi manggung. Dan baru ketahuan identitasnya itu pas keempat kalinya mereka lagi manggung. Set, pinter juga nih bikin para fans pada penasaran. Nah, dari sisi cerita, journey mereka ini digambarin anime yang judulnya Bang Dream It's My Go. Jadi yang tayang pada musim panas tahun 2023. Dan beda dari seri Bang Dream sebelumnya yang nadanya ya udah itu enteng-enteng aja gitu kan. Jadi anime ini terkenal karena vibes-nya jauh lebih berat dan lebih realistis. Oke, sekarang kita flashback ke belakang. Jadi di mana titik awal bukan dari Maigo. Jadi ada band sebelum Maigo yang jadi akar dari semua masalah trauma ini. Jadi gini, sebelum ada Maigo, ada sebuah nama band namanya Crysic. Nah, hal ini penting untuk kalian karena tanpa ngerti Crysic ini kalian mungkin nggak tahu kenapa karakter-karakter di Maigo itu berat-berat gitu kan. Nah, Crysic ini dibentuk pas waktu membernya masih SMP lah pada saat itu. Nah, formasinya juga sama, yaitu ada 5 orang. Ada Tomori Takamatsu di vokal, Musumi Wakaba di gitar, ada Soyo di basis, dan ada Takishina di drummer. Dan yang jadi otak dibalik itu semua yaitu Sakiko Togawa di posisi keyboard ataupun piano. Nah, Sakiko ini karakternya rumit lah karena notabene dia punya privilege tinggal di rumah gede. Orang kaya lah pokoknya. Dia itu orang yang inisiatif ngajak Tomori untuk bikin sebuah band. Nah, sebenarnya mereka ini ketemu nggak sengaja. Terus Sakiko ini dengar salah satu tulisan Tomori di buku catatannya, dan terus dia pun nyusun lagu pada saat itu. Nah, Tomori ini karakternya sangat pemalu, kayak punya semacam kecemasan sosial lah orangnya. Nah, bahkan suka ngumpulin barang-barang aneh kayak batu, ya pokoknya apa aja gitu yang bentuknya bulat. Dia ini yang yakinin Tomori untuk jadi vokalis, padahal awalnya Tomori ini parno gitu untuk nyanyi di depan banyak orang. Nah, entah kenapa karena sering latihan dan karaokean, akhirnya Tomori ini berani untuk tampil nyanyi di depan banyak orang. Ya udah, akhirnya mereka ini saling melengkapi formasi dengan Mutsumi, terus Soyo sama Taki ini ikut gabung juga. Nah, katanya mereka ini terinspirasi dari band Morphonica. Jadi salah satu band lain di universe Bang Dream juga. Kontennya udah pernah gue bahas juga, kalian bisa tonton nanti videonya. Jadi Tomori ini emang udah rapuh secara mental, jadi makin down lah dia itu. Nah, dia itu mulai bolos-bolos untuk latihan, dan puncaknya itu Sakiko tiba-tiba mutusin untuk bubarin bandnya gitu aja, tanpa penjelasan apapun. Ya kalian bayangin sendiri lah posisi Tomori di sini, orang yang paling ia percaya dan ngasih jalan untuk buat ia tiba-tiba ninggalin gitu aja tanpa alasan apapun. Nah, Tomori ini trauma banget pada saat itu, selama bertahun-tahun gara-gara ini. Nah, yang lebih relate lagi, si Mutsumi ini, gitaris Crysic ini pas ditanya terang-terangan bilang kalau dia ini sebenarnya nggak pernah menikmati main di band tersebut. Bayangin seperti itu, woy.
Nah, alasan asli ini kenapa Sukiko ini ninggalin band itu nggak langsung diungkap. Jadi ada salah satu misteri terbesar sepanjang cerita Maigo dan sampai akhirnya pun kebongkar. Nah, ternyata alasan itu terkait sama kondisi keluarga Sakiko yang berantakan. Jadi ayahnya ini kena masalah finansial parah sampai harus pindah rumah dan Sakiko pun harus fokus jagain ayahnya yang kondisi mentalnya juga drop. Nah, jadi sebenarnya dia ini ngilang bukan karena nggak peduli, tapi karena dia lagi struggle sendirian untuk nggak sanggup gitu kan buka diri ke siapa aja. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama. Nah, awal-awal ini Anon ketemu dengan Taki, dulunya drummer Crazy, dan mereka pun mulai deket lah pada saat itu. Nah, terus di sebuah live house, Anon pun ketemu dengan Soyo, yang ternyata langsung tertarik pas denger nama Tomori, yang disebut karya Soyo diem-diem masih obsesi lah, pengen ngumpulin anggota Crazy yang udah lama bubar. Tujuannya ya buat mancing Sakiko ini balik lagi gitu kan. Nah, di titik ini, tanpa Anon sadar, dia lagi ngumpulin ulang 3 dari 5 membernya yang udah pernah bubar, yaitu Tomori, Taki, dan Soyo. Ya, pokoknya proses awal band itu penuh gesekan lah. Jadi komunikasinya berantakan dan masing-masing member masih nyimpen trauma yang belum pernah terselesai. Jadi Soyo misalnya, dia ini yang paling bahaya lah secara emosional. Karena awalnya dia bikin band ini lebih ke alat buat mancing Sakiko untuk balik. Jadi sampai dia itu ngirim pesan bertubi-tubi ke Saiko. Bahkan sampai maksa Motsumi untuk ngasih tahu alamat rumah Sakiko. Nah, Tomori ini di sisi lain masih struggle sama traumanya. Dia pun takut lah gitu kan kalau band ini tuh bubar lagi kayak dulu. Nah, meskipun di dunia barat anime ini sempat kurang dilirik di awal, Maigo pun langsung viral dan jadi tren khususnya di platform video Cina yaitu Bilibili. Nah, kenapa netizen bisa di sana gitu kan, bisa tahu segila itu. Nah, netizen Cina ini nggak cuma nonton, jadi mereka ini aktif memproduksi meme-meme lokal yang kocak sekaligus sarkas lah. Nah, pada 1 November tahun 2023, Maigo ini merilis album studio pertamanya yaitu Meishika. Jadi album itu langsung diklarifikasi sebagai salah satu rilis musik anime paling berpengaruh pada tahun itu. Nah, bahkan sukses menembus peringkat kelima di tanggal lagu Oricon Jepang. Nah, sebagian besar liriknya ditulis oleh Masahi Fujiwara yang dikenal jago juga lah buat lagu. Nah, validasi tertinggi dari kualitas musik Maigo terjadi pas mereka diundang tampil di kanal YouTube prestisius yaitu The First Take. Nah, di sini itu musisi dituntut untuk membawakan lagu dalam satu kali rekaman langsung tanpa edit suara apapun. Nah, pada episode 522 Maigo yang bawain lagu Senjai Hoyomei, jadi Hina Hoyome ini tampil totalitas sebagai Tomori. Nah, ternyata band fiktif masa lalu yang pernah dia ceritain itu udah hancur gitu kan, yaitu Crazy. Nah, tiba-tiba tuh muncul di dunia nyata untuk bawain lagu-lagu Haruhi Kage dalam format rekaman langsung. Jadi ini strategi marketing yang luar biasa untuk reuni fiksi yang mustahil terjadi di dunia anime. Jadi ya udah langsung kejadian di dunia nyata. Oke, sekarang gue mau bahas hal yang menurut gue jadi di mana proses ini juga kejadian di dunia nyata lah. Jadi kayak yang gue pernah bilang di awal, jadi konsep Bang Dream ini yaitu nyingkronin dunia fiksi sama band beneran lah. Nah, buat nama Maigo sendiri prosesnya dimulai benar-benar dari nol di tahun 2022 di mana 5 aktris pengisi suaranya ini terdiri dari 5 orang juga. Yaitu ada Tomori, ada Anon, ada Rana, dan yang terakhir ada Taki. Nah, mereka ini beneran harus belajar main instrumen dari nol, harus latihan bareng ya kayak band beneran lah. Jadi sampai akhirnya siap untuk manggung. Jadi menariknya di awal-awal kemunculan mereka, identitas ini dirahasiain gitu aja. Jadi mereka ini manggung dengan wajah yang tertutup biar lebih fokus ke karakternya lah. Jadi bukan untuk ke selebritinya. Nah, singkat cerita, usaha ini pun terbaik lunas gitu kan. Jadi anime Is Maigo ini dapat pujian luas dari prestisius dan para fans. Khususnya soal gimana mereka nunjukin hubungan interpersonal yang kompleks dan realistis plus pendekatan yang beda dari genre anime musik pada umumnya yang biasanya lebih ke arah feel good. Jadi band ini juga terus berkembang. Mereka dapat compilation movie yang dirilis dalam 2 bagian tahun 2024 dan tayang lebih dari 70 bioskop di Jepang. Dan ada juga adaptasi manga yang nyeritain ulang journey pembentukan Crazy sampai Maigo dari sudut pandang Soyo, yaitu judulnya Swaying in the Rain Looking for the Sunset, mulai direalisasi Desember pada tahun 2024. Dan yang paling gokil lagi, kisah ini punya sequel langsung, yaitu judulnya Ave Mujika, yang justru nyeritain journey dari sisi Sakiko dan Mutsumi. Jadi ada 2 orang yang ninggalin Crazy pada dulunya. Ternyata Sakiko ini bikin baru band juga namanya Ave Mujika dengan personil yang punya karakternya kuat masing-masing. Jadi cerita Crazy ini kebelah jadi 2, yang satu jadi Maigo, satu lagi jadi Ave Mujika. Dan dua-duanya sama-sama berakar dari trauma yang sama dan bubarnya band pertama mereka pada saat itu. Jadi Maigo bisa se-booming itu tuh sampai punya basis fan yang loyal dan gede banget. Bahkan banyak yang bilang lebih relate dibanding band-band lain di Princess Bang Dream. Nah, kalau kalian denger soal Maigo dari video ini, gue saranin coba tonton animenya yaitu It's Maigo ataupun dengerin lagu-lagu mereka kayak Maui Uta yang jadi lagu debut mereka. Dan kalau kalian mau lanjutin journey dari sisi lain, ada Penny Mujika yang nyeritain sisi Sakiko. Komen di bawah kalau kalian udah banyak yang tahu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye.